semuanya, perkenalkan, aku Melissa. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah. Mungkin kisah ini akan menginspirasi teman-teman dan orang-orang yang mendengarkan kisah ini. Audio Jungle. Baiklah, judul yang akan saya beri pada cerita kali ini yaitu Perjuangan untuk Mengubah Hidup atau Perjuangan Park Bo-gum untuk Mengubah Hidupnya. Kita simak ceritanya. Park Bo-gum memulai perjalanan debutnya di industri hiburan pada tahun 2011 melalui film yang dibintanginya yang berjudul Blind. Namun, ia mulai dikenal luas setelah membintangi drama yang berjudul Replay 1988. Pada saat inilah namanya mulai dikenal luas oleh banyak orang. Namun, tidak hanya itu. Sedari kecil, Park Bo-gum juga sudah menunjukkan ketertarikannya kepada dunia seni, terutama musik. Dan ia awalnya tidak ada bercita-cita menjadi aktor. Namun, ia bercita-cita sebagai musisi. Baiklah, walaupun ia sudah dikenal luas oleh banyak orang, Park Bo-gum juga memiliki kisah sedih yang ia alami semasa hidupnya. Apakah itu? Ini dia. Park Bo-gum sedari kecil sudah ditinggal oleh sang ibunda pada saat ia menduduki bangku kelas 4 SD. Pada saat itulah ia merasa sedih. Ia juga sempat dijadikan sebagai jaminan pinjaman utang oleh sang ayah. Park Bo-gum juga sempat bercerita kepada awak media bahwa ia tidak memiliki foto bersama keluarga besar. Tentu banyak yang mendengarkan itu sangat sedih. Siapa sangka bahwa seorang Park Bo-gum bisa mengalami hal yang menyedihkan. Tidak hanya itu, Park Bo-gum pada umur 6 bulan juga mengalami sakit parah yang dimana rumah sakit juga menolak untuk mengoperasinya karena ia baru berumur 6 bulan. Namun, salah satu pendeta berkata bahwa lahirnya seorang Park Bo-gum itu memberikan berkat kepada orang tuanya. Dan terbukti ia bisa sembuh dari penyakit parahnya. Kehidupan yang dengan menurunnya finansial juga membuat Park Bo-gum menjadi terampil dalam pekerjaan rumah. Dan itulah kita bisa lihat dari serial-serial yang sering dibintanginya, ia sangat terampil dalam pekerjaan rumah. Setelah ia melewati masa-masa sulitnya, ia pun mulai membintangi film, drama, bahkan tampil di acara variety show, yaitu sebagai MC. Film yang dibintanginya pada 2014 yang berjudul A Hard Day di Festival Film Cannes. Di Festival Film Cannes ini, Park Bo-gum juga menerima penghargaan The Best Newcomer Award. Pada tahun ini juga, Park Bo-gum sukses besar. Setelah ia menjalani atau menerima perannya di serial judul drama Korea yang berjudul When Life Give You Tangerines bersama IU yang bisa kita lihat di Netflix. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa
seorang Pak Bogum bisa keluar dari keterpurukannya. Tentu itu adalah salah satu tekad yang Pak Bogum tanamkan pada dirinya. Terbukti bahwa pada tahun 2025 dengan membintangi drama Korea ini, ia mulai dikenal luas. Aktingnya, caranya dalam membawa peran, sungguh sangat membuat penonton ikut merasakan apa yang ada di dalam drama tersebut. Perannya sebagai Gwang-sik, seorang ayah, kita bisa lihat bahwa itu juga sebagai cerita hidup seorang Pak Bogum, yaitu kekurangan finansial. Ia bisa membawakan cerita itu dan kita bisa merasakan bahwa perjuangan hidup itu sangatlah keras. Tidak ada yang bisa keluar dari keterpurukan jika tidak ada tekad. Kita menerima keterpurukan dalam diri kita dan mau mengubahnya adalah salah satu tekad yang harus kita tanamkan pada diri kita. Dalam drama ini, para penonton berharap bahwa Park Bogum mendapatkan penghargaan yang pantas karena aktingnya yang sangat-sangat bagus. Dan namanya juga semakin besar setelah ia mulai menunjukkan bakatnya dalam memainkan musik dan mengikuti variety show yang lebih banyak lagi. Ia juga menjadi host di acara TV besar di Korea. Nah, segitu saja cerita yang bisa saya sampaikan mengenai perjuangan untuk mengubah hidup, yaitu seorang Pak Bogum, yang bisa kita simpulkan bahwa tidak ada keberhasilan jika tidak ada kemauan. Perjuangan hidup mengubah hidup tentu tidak akan lepas dari pengorbanan. Sekian dari cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penuturan kata saya, ataupun ada kesalahan yang saya ucapkan. Sekian, saya Melisa, saya pamit undur diri. Bye-bye.